Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa kelas perlu dikelola secara efektif. Ada banyak alasan mengapa kelas perlu dikelola secara efektif. Nah, di sini saya akan mengambil 5 alasan mengapa kelas perlu dikelola secara efektif. Yang pertama yaitu menciptakan keselamatan dan kenyamanan. Kelas yang dikelola secara efektif akan membuat siswa merasa aman dan nyaman. Hal tersebut akan membuat siswa menjadi lebih berani untuk belajar dan berinteraksi dengan guru maupun teman-teman sekelasnya. Yang kedua yaitu meningkatkan fokus dan hasil belajar siswa. Kelas yang dikelola secara efektif akan membuat siswa menjadi lebih fokus terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Kelas yang tidak dikelola secara efektif kemungkinan akan membuat siswa menjadi kurang fokus terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Hal tersebut juga berkemungkinan membuat siswa mengalami penurunan dalam nilai akademisnya. Yang ketiga, memperkuat keteraturan dan kedisiplinan siswa. Dengan kelas yang dikelola secara efektif, guru dapat menegakkan aturan dengan jelas. Hal tersebut dapat membuat siswa mengerti batasan-batasan yang diterapkan. Hal tersebut juga dapat membuat siswa menjadi teratur dan disiplin dalam belajar. Yang keempat, mendorong kerjasama dan pertemanan. Kelas yang dikelola secara efektif juga dapat membantu para siswa bekerja sama dan berinteraksi dengan baik satu sama lain. Hal ini dapat membantu mereka mengembangkan hubungan sosial yang positif. Dan yang terakhir, mengatasi masalah perilaku yang tidak sesuai. Dalam suatu kelas, setiap siswa memiliki perilaku dan kepribadian yang berbeda. Hal tersebut membuat penanganan masalah perilaku antara satu siswa dengan siswa lain juga berbeda. Nah, dengan adanya kelas yang dikelola secara efektif, dapat membantu guru menangani masalah perilaku antara satu siswa dengan siswa yang lain dengan baik dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang fisik kelas yang bagus. Lingkungan kelas bukan hanya sekedar ruang fisik, melainkan sebuah wadah inspiratif yang mencerminkan komitmen terhadap pendidikan. Sebuah lingkungan yang baik akan membangkitkan semangat belajar dan menginspirasi setiap individu untuk mencapai potensi terbaiknya. Di sini, kami menggunakan tata letak traditional row. Traditional row adalah tata letak ruang kelas dengan barisan meja dan kursi yang sejajar menghadap ke depan dan dengan papan tulis di depan ruangan. Menggunakan tata letak traditional row dapat memudahkan anak-anak untuk lebih fokus terhadap guru dan memudahkan mereka untuk mendengarkan penjelasan dan instruksi. Dengan barisan yang terorganisir, dapat membantu anak-anak untuk belajar dengan disiplin dan teratur. Interaksi antar siswa dapat lebih dikendalikan dan mengurangi gangguan selama proses belajar. Nah, dengan adanya rak buku, juga dapat mendukung suasana belajar yang proaktif dan berorientasi. Rak buku memberikan akses mudah untuk anak-anak dalam menjelajahi berbagai jenis bacaan, memperkaya wawasan mereka, dan memfasilitasi kegiatan membaca di luar jam pelajaran. Lingkungan fisik kelas yang dilengkapi rak buku tidak hanya memfasilitasi kegiatan membaca, tetapi juga menciptakan atmosfer belajar yang lebih dinamis dan interaktif bagi anak-anak. Adanya rak tas juga dapat membantu dan menjaga tata letak kelas tetap rapi dan terorganisir. Rak tas juga dapat menjaga keamanan barang-barang pribadi anak-anak sehingga mengajarkan mereka tentang tanggung jawab pribadi seperti mengatur barang-barang mereka sendiri. Adanya rak tas di kelas, lingkungan belajar juga menjadi lebih teratur dan efisien. Papan informasi yang ada di kelas juga menjadikan komunikasi menjadi lebih lancar. Siswa juga dapat lebih mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk proses belajar mereka. Dengan demikian, tata letak traditional row mendukung lingkungan belajar yang teratur, efisien, dan proaktif.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana menciptakan lingkungan positif dalam pembelajaran. Nah, untuk menciptakan lingkungan positif dalam pembelajaran, ada 5 langkah yang dapat diterapkan. Yang pertama, menciptakan hubungan yang baik. Guru perlu membangun hubungan yang positif dengan siswa, menciptakan suasana yang ramah, terbuka, dan saling menghormati. Ini dapat dilakukan dengan mendengarkan siswa, menunjukkan empati, dan memberikan perhatian individual kepada setiap siswa. Yang kedua, mengelola kelas dengan baik. Pengelolaan kelas yang efektif sangat penting. Guru perlu memiliki keterampilan dalam mengatur kelas, menjaga ketertiban, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini mencakup menjelaskan aturan kelas dengan jelas, memberikan struktur yang terorganisir, dan memberikan dukungan kepada siswa. Yang ketiga, memberikan dukungan dan dorongan. Guru perlu memberikan dukungan, dorongan, serta pujian kepada siswa untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri mereka. Ini dapat dilakukan dengan memberikan umpan balik positif, mengakui usaha siswa, dan memberikan bantuan saat diperlukan. Yang keempat, menggunakan variasi dalam metode pengajaran. Guru dapat menggunakan berbagai metode pengajaran yang menarik dan interaktif untuk menjaga minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Ini termasuk penggunaan multimedia, diskusi kelompok, permainan edukatif, dan proyek kolaboratif. Yang terakhir, mendorong kerjasama dan interaksi antar siswa. Mendorong kerjasama dan kolaborasi antar siswa dapat dilakukan dengan memberikan tugas kelompok yang melibatkan semua siswa, seperti proyek bersama, permainan kelompok, atau aktivitas kolaboratif dalam pembelajaran. Dengan cara ini, siswa dapat belajar bekerja sama, saling mendukung, dan menghargai kontribusi setiap anggota kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, memotivasi siswa, dan mendukung perkembangan pribadi, sosial, dan moral mereka. Secara umum, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Pemberi pesan disebut sebagai komunikator dan penerima pesan disebut sebagai komunikan. Adapun isi pesan yang disampaikan dapat berupa pesan verbal, non-verbal, lisan, atau tulisan. Komunikasi merupakan salah satu bentuk interaksi antara guru dan siswa di sekolah. Komunikasi mempermudah guru dalam menyampaikan pesan pembelajaran maupun pesan moral kepada siswanya. Berkomunikasi dengan baik dan benar adalah salah satu indikator komunikasi efektif. Melalui komunikasi yang efektif, guru dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan membantu siswa memahami pelajaran dengan lebih baik. Selain itu, komunikasi yang baik tidak hanya memperkuat hubungan guru dengan murid, tetapi juga membantu guru memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh siswa, sehingga dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat. Nah, ada beberapa cara yang bisa guru lakukan untuk menjadi komunikator yang baik bagi siswa. Di antaranya, yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Dengarkan dengan penuh perhatian saat murid berbicara. Tunjukkan bahwa Anda peduli dengan apa yang mereka katakan dengan menganggukkan kepala atau memberikan respon verbal yang sesuai. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Guru harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, menghindari penggunaan istilah yang terlalu teknis atau rumit. Yang ketiga, gunakan beragam metode komunikasi. Berkomunikasilah dengan berbagai cara seperti lisan, tulisan, gambar, atau demonstrasi. Yang keempat, berikan contoh yang baik. Jadilah contoh yang baik dalam berkomunikasi. Hindari menggunakan bahasa kasar atau nada suara yang keras. Yang kelima, libatkan murid dalam proses pembelajaran. Melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, seperti meminta mereka untuk berdiskusi, bertanya, atau berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Menjadi komunikator yang baik bagi murid membutuhkan kesabaran, pengertian, dan kesediaan untuk terus belajar. Dengan menerapkan beberapa cara-cara tadi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi semua siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahro. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menghadapi perilaku murid yang bermasalah. Tentu menghadapi perilaku murid yang bermasalah merupakan tantangan tersendiri untuk para guru. Pertama-tama, pentingnya untuk semua guru untuk memahami apakah penyebab perilaku tersebut.
Apakah ada masalah di luar sekolah yang mempengaruhi perilaku tersebut, seperti masalah keluarga ataupun masalah lingkungan? Ataukah ada masalah di dalam sekolah yang memicu adanya perubahan perilaku terhadap anak tersebut? Kemudian, setelah memahami penyebab dari perilaku tersebut, langkah selanjutnya adalah guru bisa membangun hubungan yang positif dengan anak tersebut. Dengan cara komunikasi yang terbuka dan empati dapat menciptakan suatu hubungan yang kuat antara guru dan murid. Dengan memiliki hubungan yang baik, mungkin murid tersebut nantinya akan lebih terbuka dan lebih menerima untuk diberi bimbingan ataupun nasihat dari guru. Jika masalahnya sangat serius, maka melibatkan orang tua atau wali murid merupakan suatu langkah yang bijaksana. Setelah itu, konsistensi dalam menerapkan peraturan dan konsekuensi penting untuk mengelola perilaku yang bermasalah. Murid harus memahami apa yang diharapkan dari mereka dan apa konsekuensi yang akan diterima ketika dia melanggar peraturan. Hal ini menciptakan lingkungan yang aman dan terstruktur di kelas. Diskusi terbuka kepada orang tua dapat membantu untuk memecahkan masalah atau lebih memudahkan untuk memecahkan masalah apa yang terjadi pada perilaku tersebut. Dengan adanya diskusi terbuka dengan wali murid, maka akan lebih memudahkan untuk mencari solusi yang tepat bagaimana cara menghadapi perilaku anak tersebut. Dan penting untuk diingat, setiap murid dan situasi itu berbeda dan sangat unik. Jadi, pendekatan yang efektif mungkin akan berbeda pada setiap kasus menghadapi perilaku murid yang bermasalah. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.